Halo teman semua, balik lagi di cerita Bulan Bintang Matahari. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keberkahan dan perlindungannya. Terima kasih ya buat yang udah support sejauh ini. Tanpa kalian kayaknya kurang semangat. Semangat jadi kendor buat ngerjain apa-apa. Oke, lanjut ya. Kali ini saya bakal cerita tentang seorang petualang yang mati di dalam sebuah labirin atau dungeon. Yang tak kenapa, dia malah hidup kembali menjadi mayat hidup yang terus berevolusi. Dalam perjalanan evolusinya, dia banyak mendapatkan kekuatan, bahkan lebih dari saat dia masih menjadi manusia. Kalau gitu, kita mulai aja ceritanya. Scene diperlihatkan seorang petualang bernama Ren yang sedang menjelajahi sebuah dungeon atau labirin. Di sana, dia menemukan jalur baru yang belum dijelajahi oleh petualang lain. Dengan rasa penasarannya, dia menjelajahi itu dan masuk makin dalam di labirin itu. Sampailah dia di sebuah ruangan di mana ada monster naga mitologi yang sudah siap menyerangnya. Dengan skillnya saat ini, yang hanya petualang peringkat perunggu, naga itu bukanlah tandingannya. Ya, dan tanpa perlawanan, Ren mati dimakan naga itu. やばい死ぬ俺は Namun hal aneh terjadi. Setelah itu, Ren tidak benar-benar lenyap dari dunia itu. Dia terbangun sebagai mayat hidup dan masih memiliki ingatan, juga kesadaran penuh. Kita diajak flashback di mana keseharian Ren sebelum kejadian di dungeon atau di labirin. Terlihat jika Ren adalah pria ramah yang banyak membantu para petualang. Dia juga banyak dikenal di guild petualang. Ren biasa hidup teratur, dia suka menabung, dia hidup sendiri, menyiapkan semua persediaannya, semua sendiri. Dan terlihat suasana kota yang begitu tentram dan nyaman, di mana Ren tinggal di sana. Saat itu terlihat Ren menuju sebuah labirin atau dungeon. Dia mulai masuk ke dalam dan mulai menjelajahinya. Diperlihatkan saat pertama kali Ren menemukan jalur baru di labirin bulan, di mana kejadian di awal itu diperlihatkan ketika Ren mati di tangan naga dan berubah menjadi mayat hidup. Diperlihatkan Ren yang masih bingung dengan keadaannya saat ini, di mana dia ingin kembali ke kota, namun dia bingung dengan kondisi tubuhnya saat ini yang berbentuk mayat hidup. Karena pastinya dia akan diburu oleh manusia ketika dia datang ke kota dengan penampilannya saat ini. Akhirnya dia berpikir sejenak dan membuat rencana apa yang harus dia lakukan dengan keadaannya saat ini. Akhirnya Ren memutuskan untuk menyusuri labirin. Ren menemukan mayat hidup yang sejenis dengan dia mencoba menyerang mayat hidup itu. Namun kejadian lucu terjadi. Saat ingin mengangkat pedang, Ren malah terjatuh karena pedang itu terlalu berat. Dia lupa bahwa tubuhnya saat ini hanyalah tumpukan tulang. Begitu juga dengan mayat hidup yang ada di hadapannya. Dia pun terjatuh dan membuat tulang kakinya putus, dan itu terlihat aneh. Akhirnya Ren dapatkan ide untuk mengaktifkan kekuatan vitalitasnya, dan ketika dia mencoba, ternyata itu berhasil. Akhirnya Ren mampu mengangkat pedang itu dengan bantuan sihir vitalitasnya, dan setelah mayat hidup itu hancur, teori evolusi mulai bekerja. Ren juga bertemu dengan slime. Dia juga mengalahkan slime itu dengan satu serangan. Cukup mudah dia mengalahkannya. Lalu Ren mengumpulkan batu sihir yang dikeluarkan slime, juga mengambil cairan yang bisa digunakan untuk alat kosmetik. Di sisi lain, kita diperlihatkan keadaan di guild petualang. Gadis bernama Sheila sedang berbicara dengan kawannya. Kawannya bertanya tentang petualang baru yang ingin menjelajah. Awalnya Sheila mengharapkan untuk Ren bisa membantunya. Namun sampai saat ini, Ren belum ada kabar. Karena ya kita tahu, Ren masih terjebak dengan tubuh tengkorak hidupnya atau mayat hidup yang masih ada di dalam labirin. Kembali ke labirin, Ren yang mulai menyadari jika tubuhnya berbeda dengan sebelumnya. Sekarang dia tidak merasa ngantuk walaupun sudah bertarung selama 1 malam. Dia juga kehilangan rasa laparnya. Ya mau gimana, mau makan juga nggak ada lambungnya. Jatuh lagi. Kali ini Ren bisa menggunakan sihir, menggunakan skill vitalitas, juga skill divinitas.
Ren melanjutkan perburuannya untuk mengalahkan mayat hidup dan juga slime. Kali ini, setelah dia mengalahkan slime, evolusinya sedikit berbeda. Kali ini tubuhnya berevolusi dan memiliki sedikit daging. Walaupun masih terlihat seperti zombie, tapi perubahan itu cukup membuat dia senang. Dia juga sudah bisa mengeluarkan suara. Ren melanjutkan penelusurannya di labirin. 源田そうだもう2個 Kali ini dia bertemu dengan dua goblin. Namun dengan kekuatannya saat ini, Ren mampu mengalahkan dua goblin itu dengan sekali tebasan. Setelah mengalahkan dua goblin itu, terdengar dari sisi lain suara pedang yang sedang beradu. Ren mencoba untuk menghampiri dari mana asal suara itu. Dan terlihat ada seorang petualang perempuan yang sedang bertarung dengan mayat hidup. Ren cukup senang melihatnya, karena sudah lama dia tidak melihat manusia. Namun Ren masih ragu untuk menghampirinya. Ren mengikuti kemana arah petualang perempuan itu, melanjutkan arah di labirin. Kali ini, petualang perempuan itu kembali bertemu dengan mayat hidup. Kali ini perempuan petualang itu cukup terdesak dengan serangan mayat hidup. Ren yang sedang memperhatikannya dari kejauhan cukup ragu untuk membantunya. Namun saat-saat terdesak, akhirnya Ren membantu petualang perempuan itu. Ren dengan cukup mudah mengalahkan mayat hidup yang dia lawan. Petualang perempuan itu berterima kasih. Dia cukup kaget dan kagum dengan kekuatan yang diperlihatkan Ren. Namun dia juga takut karena baru kali ini dia melihat sosok siluman seperti Ren. Dengan terbata-bata, Ren mencoba memperkenalkan dirinya dan menyapa gadis petualang itu. Namun dengan suara Ren yang belum jelas artikulasinya, gadis itu sangat ketakutan. Akhirnya Ren menyingkirkan senjatanya dan kembali menjelaskan kepada petualang perempuan itu. Setelah mengetahui jika Ren itu tidak berbahaya, petualang perempuan itu mencoba untuk mendengarkan apa yang Ren katakan. Dan akhirnya Ren mengutarakan apa yang dia inginkan. Dia meminta tolong kepada petualang perempuan itu untuk membelikan Ren baju dan perangkat lainnya. Ren ingin kembali ke kota, namun dia tidak bisa kembali karena sosoknya saat ini yang seperti zombie. Perempuan itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Rena. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan Ren, Rena memutuskan untuk membantu Ren membelikan pakaian dan peralatan-peralatan lainnya. Setelah mengambil uang yang diberikan oleh Ren, Rena pergi ke kota untuk membelikan apa yang dipesan oleh Ren. Keesokan harinya, terlihat Ren yang sedang mengalahkan monster slime. Ren cukup kaget dengan kemampuannya saat ini, yang cukup meningkat sangat pesat. Setelah selesai mengalahkan monster slime, terdengar Rena yang berteriak memanggil nama Ren, dan Ren mencoba untuk menghampirinya. Setelah menghampirinya, Rena yang masih bersikap siaga bertanya apakah dia Ren atau bukan. Ren cukup kaget dengan Rena yang kembali. Setelah menjelaskan kepada Rena bahwa dia adalah Ren, Rena memberikan pakaian yang dibelinya di kota kepada Ren dan mengembalikan sisa uangnya kepada Ren. Saat Ren mencoba untuk mendekati, Rena masih bersikap sangat siaga dan itu membuat jadi canggung. Akhirnya Rena meminta maaf atas kecanggungan itu karena dia belum terbiasa dengan sosok Ren. Ren pun memakluminya. Akhirnya Ren mencoba pakaian yang dibawakan oleh Rena dan pakaian itu sangat cocok dengan kondisi Ren saat ini. Rena juga membelikan topeng untuk Ren bisa menutupi wajahnya. Namun yang tidak Rena ketahui bahwa sebenarnya topeng itu memiliki kutukan. Setelah Ren memakai topeng itu, ternyata topeng itu tidak bisa dilepas. Akhirnya Ren pun berterima kasih kepada Rena yang sudah kembali dan membelikan semua barang-barang pesanan Ren. Setelah itu, Rena mengajak Ren untuk kembali ke kota Mal. Perjalanan mereka saling berbincang. Saat sampai di gerbang kota, Ren mengatakan jika di sana banyak teman-temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melewati gerbang lainnya. Sampai di gerbang berikutnya, akhirnya mereka dapat masuk dengan mudah. Ren meninggalkan Rena karena tidak ingin membuat Rena repot. Yoshi, pergi. Setelah itu, Ren menuju rumah Profesor Lorin untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Lorin yang sedang tidur saat itu tidak sadar dengan kedatangan Ren. Akhirnya, Ren mencoba masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Ren mencoba membangunkan Profesor Lorin yang sedang tertidur. Setelah terbangun dan melihat Ren, Profesor bertanya apa yang terjadi kepada Ren.
Akhirnya Ren menjelaskan semua yang terjadi kepadanya di labirin. Profesor Lorin mendengarkan cerita Ren dengan cukup tenang. Tidak salah dia dijuluki Profesor Besar. Akhirnya setelah mendengarkan semua cerita Ren, dia bertanya, apakah Ren masih memiliki kesadaran penuh atas dirinya? Ren pun menjawab dia tidak tahu. Ren mengutarakan kepada Profesor Loren jika dia ingin tetap melanjutkan menjadi petualang. Dengan kondisinya saat ini, Ren tidak bisa menginap di penginapan ataupun pergi ke kuil petualang untuk mengambil misi. Akhirnya Profesor Loren memberikan solusi, yaitu Ren bisa tinggal di tempatnya tapi tidak gratis. Ren diminta untuk membantu pekerjaan rumah dan juga riset-riset yang dikerjakan oleh Profesor Loren. Ren pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Profesor Loren. Profesor Loren membantu Ren untuk menjual barang-barang yang dia dapatkan setelah mengalahkan monster-monster di labirin. Setelah mengambil uang yang dihasilkannya, Ren berencana ke tempat pandai besi untuk membuat pedang baru. Dia menjelaskan keinginannya untuk membuat pedang baru. と言ってはなんですが、主人のクロープはこ時は学者のロレーヌのところに連絡。 Di sisi lain, terlihat Profesor Loren yang sedang mengingat masa lalunya saat pertama kali mengenal Ren. Di sana terlihat seorang senior petualang yang memperkenalkan Ren kepada Profesor untuk menemaninya mencari tumbuhan-tumbuhan herbal untuk dijadikan obat oleh Profesor. Saat sedang mencari tumbuhan herbal, Profesor cukup kagum dengan kemampuan dan pengetahuan Ren dalam menangani tumbuhan-tumbuhan herbal. Sejak saat itu, Ren dan Profesor Loren menjadi cukup akrab dan dekat. Saat di rumah Profesor Loren, Profesor menjelaskan kepada Ren tentang evolusi eksistensi yang terjadi pada Ren. Ren pun menjawab jika dia ingin sebisa mungkin mirip dengan manusia untuk evolusi berikutnya. Dan dia akan mengalahkan monster-monster kuat agar evolusi eksistensinya dapat terjadi lebih cepat. Ren pun kembali ke labirin untuk mencari monster-monster untuk dia kalahkan. Saat sampai di dalam labirin, dia melihat seorang petualang yang sedang berhadapan dengan slime. Terlihat petualang itu cukup terdesak dengan serangan slime. Dengan adanya Ren di sana, akhirnya dia memutuskan untuk menolong petualang itu. Ren pun menjelaskan bahwa slime adalah monster yang cukup kuat, tidak mudah dikalahkan oleh petualang baru seperti orang itu. Orang itu pun berterima kasih atas pertolongan Ren. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah seorang koki di restoran. Namun saat ini kedainya sedang tutup karena mengalami kebangkrutan. Dia meminta kepada Ren untuk mengajaknya sebagai party. Awalnya Ren menolak karena dia tidak ingin jadi lebih repot. Namun Ren yang memiliki hati cukup baik memutuskan untuk membiarkan orang itu bergabung dengannya. Akhirnya Ren dan petualang itu menuju ke ruangan di mana Ren bertemu dengan naga. Saat sampai di sana, ternyata naga itu tidak ada. Ren dan petualang itu melanjutkan eksplorasinya di dalam labirin. Orang itu menemukan sebuah jalan kecil yang terhimpit oleh bebatuan. Ren dan petualang itu mencoba untuk memasukinya. Saat sampai di dalam satu ruangan, Ren yang bisa menggunakan sihir dapat melihat portal teleportasi di sudut ruangan. Namun orang itu yang tidak banyak memiliki kemampuan tidak menyadarinya. Akhirnya orang itu pun tersedot oleh portal teleportasi yang ada di pojok ruangan. Dengan cukup ragu, akhirnya Ren mengikuti untuk masuk ke dalam portal tersebut. Sampai di sana, terlihat petualang itu sudah dikalahkan dan terkapar. Ren yang juga berada di sana cukup waspada dan melihat di sekelilingnya. Dia melihat sebuah mayat hidup berukuran raksasa. Akhirnya Ren dapat mengalahkan mayat hidup yang berukuran raksasa itu dengan beberapa kali tebasan. Setelah itu Ren menolong petualang yang pingsan akibat diserang oleh bos mayat hidup. Ren juga memberikan batu sihir yang dihasilkan setelah mengalahkan bos mayat hidup. Ukurannya cukup besar dan Ren memberikan kepada petualang itu. Dia berkata agar petualang itu membuka kedainya kembali. Setelah itu mereka berdua berjalan menuju keluar dari labirin itu. Ren mengantar petualang itu menuju rumahnya. Ren hanya meminta imbalan agar dia bisa makan gratis sepuasnya di kedai petualang itu. Dan petualang itu dan istrinya juga sangat terlihat senang. Ren melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Saat di perjalanan, Ren sudah mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Akhirnya,
Ren sampai di rumah Profesor Lorin. Profesor Lorin yang tidak tahu apa-apa, merasa biasa saja dengan kedatangan Ren. Namun setelah itu, Ren memeluk Profesor Lorin. Profesor Lorin cukup kaget dengan apa yang dilakukan oleh Ren. Dan sesaat kemudian, Ren menggigit bahu dari Profesor Lorin. Akhirnya Profesor Lorin pun mengeluarkan sihirnya untuk membuat Ren jadi tenang. Akhirnya Ren pingsan. Setelah Ren sadar, Profesor Lorin mencoba bertanya kepada Ren apa yang terjadi kepadanya. Ren pun menjelaskan kepadanya. Saat setelah pulang dari labirin, dia merasa aneh dengan tubuhnya. Dan saat melihat Profesor Lorin, dia merasa jika Profesor Lorin terlihat sangat enak. Saat itulah Ren tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Ren pun meminta maaf kepada Profesor. Setelah itu, Ren meminta Profesor Lorin untuk menunjukkan luka gigitan yang berada di bahunya. Dengan kekuatan Ren saat ini, dia mencoba untuk menyembuhkan luka yang berada di bahu Profesor Lorin. Ternyata itu berhasil. Ren dapat menyembuhkan luka Profesor Lorin dengan sangat sempurna. Setelah kejadian itu, ternyata Ren sudah mengalami evolusi eksistensi lagi. Sekarang tubuhnya lebih mirip dengan manusia. Tidak ada kulit yang terkelupas seperti zombie. Sekarang kulitnya terlihat lebih sempurna. Topengnya pun bisa dirubah bagian mana yang ingin terlihat. Profesor Lorin menjelaskan evolusi eksistensi yang terjadi pada Ren saat ini. Profesor menjelaskan jika saat ini Ren lebih mirip dengan vampir. Dengan memakan daging dan darah manusia, Ren merasa lebih segar dan lebih fresh. Profesor juga menjelaskan beberapa teori tentang evolusi eksistensi kepada Ren. Ren mendengarkan dengan cukup tenang. Setelah selesai penjelasan yang diberikan oleh Profesor Lorin, Ren berencana untuk kembali ke tempat pandai besi untuk melihat perkembangan pedang yang dia pesan. Karena pedang pesanan Ren yang belum selesai dikerjakan, akhirnya pandai besi meminjamkan kembali pedang baru kepada Ren untuk Ren bisa menjelajahi labirin yang belum selesai dia explore. Saat menuju labirin, Ren melihat tualang yang sebelumnya dia tolong sedang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan di kedainya. Ren cukup senang melihat itu, dan lalu dia melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Profesor Lorin. Setelah sampai di rumah Profesor Lorin, Profesor meminta Ren untuk membantunya dalam risetnya. Profesor meminta Ren untuk meminum sebuah cairan yang telah dibuat oleh Profesor. Ren pun meminumnya tanpa ragu. Baru setelah itu Profesor menjelaskan bahwa yang diminum Ren adalah racun yang dibuat oleh Profesor, dan menyimpulkan jika tubuh Ren tidak berefek pada racun yang dibuat oleh Profesor. Setelah itu, Profesor kembali memberikan Ren satu buah botol yang berisi darah miliknya. Saat Ren mencoba untuk mencium aroma itu, dadanya pun bergetar. Ren merasakan keinginan untuk makan daging dan darah manusia. Ren pun mencicipi darah yang diberikan oleh Profesor. Hanya dengan satu tetes, rasa dahaga yang dirasakan Ren bisa hilang. Dengan hasil evolusinya saat ini, Ren cukup yakin untuk bisa kembali lagi menuju Guild dan ke Serikat dan mengambil misi. Namun, Profesor menjelaskan bahwa penampilan Ren saat ini belum cukup untuk melakukan itu, karena akan membuat heboh Guild Petualang juga Serikat. Profesor menyarankan untuk Ren membuat identitas baru dan mendaftar sebagai petualang baru dengan nama lain. Akhirnya Ren pun mengiyakan saran dari Profesor Lorin untuk membuat identitas baru di Guild Petualang. Akhirnya Ren menuju Guild Petualang untuk mendaftarkan dirinya sebagai petualang baru. Dia tetap mendaftarkan dirinya atas nama Ren, namun hanya menggunakan nama belakang yang berbeda. Ren mendaftar di Guild Petualang sebagai Ren Vivien, dan dia menjelaskan jika dia adalah kerabat dari Profesor Lorin Vivien. Setelah itu, Ren mencoba kembali menuju labirin. Saat sampai di sana, dia melihat dua orang petualang yang sedang mengalahkan satu goblin di dalam sebuah labirin. Ren pun melanjutkan penelusurannya di labirin yang belum terjamah oleh petualang lain. Saat sampai di sana, dia mencoba masuk ke pintu berikutnya. Ren sampai di sebuah ruangan, terlihat seperti kamar, juga ada mayat yang tergeletak di atas kasur. Saat Ren mencoba untuk memeriksa keadaan di sana, muncullah satu sosok manusia yang datang secara tiba-tiba. Dia pun mencurigai Ren ingin menjarah apa yang ada di dalam ruangan itu. Sosok itu menyerang Ren dengan cukup kuat. Ren terpental ke tembok hingga pakaiannya hancur. Setelah menjelaskan kepada sosok itu bahwa Ren tidak sengaja masuk ke dalam sana, dia hanya menelusuri labirin yang berada di labirin luar. Setelah menyadari itu, sosok itu memahami jika sebenarnya dia salah paham.
Akhirnya sebagai permintaan maaf karena sudah menghancurkan pakaian Ren, sosok itu memberikan jubahnya kepada Ren. Tidak lupa dia juga memberikan sebuah peta yang bisa digunakan oleh Ren untuk mengetahui lokasi labirin yang sudah pernah dieksplor oleh Ren. Ren pun menerima pemberian dari sosok itu. Setelah itu, sosok itu mengirim Ren kembali ke pintu masuk. Setelah itu, Ren kembali ke rumah Profesor Lorin. Di sana, dia baru memeriksa setiap pemberian dari sosok itu. Ternyata jubah itu memiliki kekuatan sihir yang cukup kuat. Ren juga mencoba peta yang diberikan oleh sosok itu. Saat menyebutkan nama labirin bulan, peta itu pun menampilkan dengan cukup lengkap letak-letak di labirin bulan. Juga bisa mengetahui siapa-siapa petualang yang ada di dalamnya. Profesor Lorin mengatakan jika peta itu cukup langka untuk didapatkan dan barang itu sekelas dengan harta legendaris sebuah negara. Ren kembali ke kuil petualang untuk mengambil beberapa misi. Setelah itu, dia berbicara dengan Sheila untuk mendapatkan penjelasan dari misi itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sheila, Ren pergi menjalani misi yang diambil. Terlihat Ren yang kembali menuju kuil petualang untuk memberikan hasil misi yang dia jalankan. Dia memberikan daging orc yang menjadi misi yang dia kerjakan. Sheila yang meminta Ren untuk menunggu sebentar. Setelah Sheila kembali, ternyata Sheila membawa selembaran untuk diberikan kepada Ren yang berisi itu adalah ujian promosi agar Ren bisa naik peringkat ke peringkat perunggu. Keesokan harinya, Ren kembali menuju kuil petualang untuk menjalani tes promosi untuk menjadi petualang peringkat perunggu. Karena bukan kali pertama Ren menjalankannya, Ren dapat menyelesaikan ujian tes pertama, yaitu tes tertulis dengan nilai yang sempurna. Para penguji pun cukup kaget dengan hasilnya. Setelah itu, Ren dan peserta yang lain melanjutkan untuk tes kedua. Kali ini, mereka dibuatkan kelompok untuk menjelajah di sebuah labirin. Dua orang petualang yang pernah Ren lihat di labirin biru menjadi satu kelompok dengannya. Dia bernama Reize dan juga Laura. Akhirnya, Ren, Laura, dan Reize berjalan menuju labirin yang dijadikan tes kedua oleh panitia. Ujian tes kedua adalah untuk mencapai titik yang ditentukan oleh penguji di dalam sebuah labirin. Akan ada hadiah bagi tim yang pertama kali sampai di sana. Saat sampai di labirin, Reize bertanya kepada Ren apakah dia pernah menjelajahi sebuah labirin. Saat ingin masuk menuju labirin, Ren menyarankan pada Reize dan Laura untuk membeli peta terbaru labirin biru karena peta yang diberikan oleh panitia saat ini adalah peta 15 tahun lalu, dan saat ini kondisi labirin biru sudah banyak perubahan. Mereka pun membeli sebuah peta kepada pedagang yang berada di depan labirin. Setelah melihat kejadian itu, penjual peta menyarankan kepada Reize dan Laura untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Ren. Setelah masuk di dalam labirin, mereka mulai bertarung dengan mayat hidup yang menghadang mereka. Melihat serangan mayat hidup yang tiba-tiba, Ren mengingatkan kepada Reize dan Laura untuk bersiap dengan serangan berikutnya. Kali ini, dia mengingatkan bukan mayat hidup yang akan menyerang, tapi para petualang yang sesama menjadi peserta yang mencoba untuk menyingkirkan mereka. Akhirnya muncullah para manusia atau para petualang yang sengaja memanggil mayat hidup dan menghambat Ren dan kawan-kawan dalam mengerjakan ujian tes kedua. Reize, Laura, dan Ren menghadapi mereka semua dan mengalahkannya. Dengan kekuatan Ren saat ini, dia dengan cukup mudah mengalahkan para petualang yang sengaja menghambat mereka. Ren dan kawan-kawan melanjutkan menyusuri labirin menuju titik yang ditentukan oleh panitia. Sampailah dia di depan pintu menuju ruangan berikutnya. Ren menjelaskan pintu ini adalah salah satu ruangan bos yang berisi monster yang cukup kuat. Setelah menjelaskan itu kepada Laura dan Reize, datanglah para peserta lain. Satu kelompok itu berisikan 5 orang. Mereka yang terlihat meremehkan Ren dan kawan-kawan dengan sedikit menghinanya. Akhirnya Ren menjadikan mereka sebagai uji coba monster apa yang ada di dalam ruangan bos. Ren membiarkan mereka masuk terlebih dahulu untuk mengetahui jenis monster apa yang ada di dalam sana. Benar saja, tidak berselang lama, para petualang yang sebelumnya masuk lebih dahulu sudah dikalahkan oleh monster yang ada di dalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan bos. Di dalam ruangan, mereka bertemu slime besar yang menjadi penunggu ruangan itu. Ren yang mengetahui jika slime tidak mempan dengan serangan fisik, Ren memberitahu kepada Laura jika slime bisa dikalahkan dengan kekuatan sihir. Ren pun mulai memberi instruksi kepada Reize untuk mengalihkan perhatian slime.
Ren juga membantu Reize dalam membuat pengalihan. Setelah Laura siap untuk menyerang, serangan sihir Laura pun mampu membuat slime menjadi lemah. Ren kembali memberi instruksi kepada Reize untuk menyerang inti dari slime agar slime dapat dikalahkan. Reize pun menyerang inti slime dengan pedangnya. Setelah mengalahkan bos slime, akhirnya mereka menjadi tim pertama yang sampai di titik lokasi yang ditentukan oleh penguji, dan mereka bertiga pun mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan oleh penguji tes. Akhirnya mereka selesai menjalani tes kedua mereka. Sebelum kembali menuju guild petualang, Ren mengajak Reize dan Laura menuju pintu lantai 2 di labirin itu dan menunjukkan jika labirin punya dunia sendiri di setiap lantainya. Setelah itu mereka kembali menuju guild petualang untuk melaporkan hasil ujian mereka. Setelah sampai di guild petualang, mereka bertiga pun dipastikan lulus ujian dan sekarang mereka sudah menjadi peringkat perunggu. Setelah semua itu selesai, akhirnya Ren, Reize, dan Laura berpisah. Reize dan Laura mengucapkan terima kasih atas semua pelajaran yang diberikan Ren kepada mereka. Mereka berharap selanjutnya mereka bisa membentuk party lagi. Di sisi lain, Sheila yang melihat sikap Ren kepada Reize dan Laura memiliki sebuah kecurigaan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Ren berbicara empat mata. Sheila bertanya kepada Ren tentang kebenaran identitasnya. Akhirnya Ren menjelaskan identitas aslinya, juga menjelaskan apa yang terjadi kepadanya kepada Sheila. Ren mengajak Sheila ke sebuah ruangan untuk menjelaskan semua yang terjadi kepadanya. Sheila pun memberikan kontrak sihir agar rahasia Ren bisa dia jaga sepenuhnya. Akhirnya Ren setuju dengan itu. Dia menjelaskan semua yang terjadi kepadanya di labirin dengan kematiannya, mayat itu yang berevolusi. Yang dijelasin dah sama si Ren. Setelah itu Ren mengajak Sheila menuju rumah Profesor Loren. Di sana Sheila banyak bertanya kepada Profesor Loren tentang keadaan Ren saat ini. Profesor Loren pun menjelaskan kepada Sheila keadaan Ren dan kemungkinan yang terjadi kepada Ren. Setelah menjelaskan itu, akhirnya mereka semua makan bersama di rumah Profesor Loren. Suatu pagi terlihat dia menuju rumah pandai besi. Kali ini pedang yang dia pesan sudah jadi. Saat di sana dia mencoba kekuatan pedang barunya. Pandai besi menjelaskan pedangnya kali ini cukup kuat dan bisa menambahkan kekuatannya ke dalam pedang itu. Akhirnya Ren mencoba pedang itu dengan menambahkan kekuatan dan sihirnya. Setelah selesai mencoba pedang barunya, Ren juga mencoba kekuatan barunya, yaitu menggabungkan kekuatan vitalitas, juga divinitas, juga sihirnya. Dan kekuatan itu terlihat sangat luar biasa. Setelah selesai mencoba pedang barunya, Ren lanjut pergi. Saat di perjalanan, dia melihat seorang warga yang sedang meminta tolong pada seorang petualang untuk menyelesaikan misinya. Namun, misi itu ilegal karena tanpa melalui serik. Ren menghampiri anak muda itu dan bertanya misi apa yang dia ingin berikan. Anak muda itu pun menjelaskan misi apa yang ingin dia berikan. Ternyata di desanya ada sebuah ritual yang dilakukan di sebuah danau, yang kali ini ritual itu mengorbankan adiknya. Dia meminta tolong kepada petualang agar bisa mengalahkan monster danau yang dimitoskan sering meminta tumbal untuk kemakmuran dan kedamaian di desanya. Setelah mendengarkan penjelasan anak muda itu, akhirnya Ren memutuskan untuk menerima misi yang dia berikan. Ren dan anak muda itu menuju ke desanya, yaitu desa tepi danau. Saat sampai di desanya, terlihat desa itu sangat sepi karena dirumorkan monster danau saat ini sedang mengamuk dan meminta tumbal baru. Anak muda itu mengajak Ren menuju rumahnya untuk bertemu dengan adiknya, yaitu adiknya yang akan dijadikan tumbal selanjutnya untuk monster. Walaupun dapat penerimaan yang cukup tidak mengenakan, Ren tidak ambil pusing karena dia sudah terbiasa dengan sikap orang-orang melihat sosoknya saat ini. Keesokan harinya, Ren pun mulai menyelidiki apa yang terjadi di desa itu. Dia menemui seorang pedagang yang berada di tepi danau. Anak muda itu menghampiri Ren. Sampailah saat-saat di mana upacara desa tepi danau itu dilakukan. Terlihat adik pemuda itu yang sedang dirias oleh para tetua di desa itu untuk menyiapkan penumbalan yang akan dilakukan di tepi danau malam ini. Sebelum acara itu dimulai,
Ren menghampiri adik dari pemuda itu. Dia berkata jika dia akan membantunya agar desa dan dirinya selamat dari rumor yang diceritakan oleh para tetua desa. Saat prosesi acara itu dimulai, Ren dan anak muda itu ikut menuju tengah danau untuk mengetahui monster apa yang mengganggu di tengah danau itu. Saat di tengah danau, barulah diketahui sosok monster yang mengganggu di danau itu. Ren yang sudah menyelidiki sebelumnya, akhirnya mulai menyerang. Ternyata sosok di balik monster yang mengganggu adalah para pedagang yang berniat buruk kepada setiap gadis yang jadi tumbal untuk monster danau. Ternyata para pedagang itu berniat untuk menjual setiap gadis yang telah ditumbalkan. Dengan kekuatan Ren saat ini, dia mampu membelah kapal pedagang yang berada di tengah danau. Dengan begitu, adik dari pemuda itu bisa diselamatkan oleh Ren dan tradisi penumbalan di danau itu sudah terhenti. Para warga yang mengetahui itu menanyakan para gadis yang ditumbalkan sebelumnya. Akhirnya pedagang menjelaskan jika para gadis yang ditumbalkan sebelumnya berada di pondok di seberang danau dan mereka semua masih hidup. Setelah misi itu selesai, Ren kembali ke rumah Profesor Lorin dan menceritakan kepada Profesor apa yang terjadi di desa tepi danau. Keesokan harinya, terlihat Ren yang kembali ke kuil petualang untuk mengambil sebuah misi. Di sana, dia bertemu dengan Sela. Ren menanyakan misi yang akan dia ambil, yaitu misi mengambil bunga naga. Bunga naga adalah bunga yang bisa dijadikan obat, namun karena bunga itu sulit didapatkan, banyak petualang yang menyerah untuk mengambil misi itu. Diketahui jika bunga itu hanya hidup di sebuah lembah yang cukup berbahaya. Di sana ada beberapa monster dan juga lingkungan yang cukup beracun. Akhirnya Ren mengambil misi itu. Walaupun sulit, dia yakin dia bisa menyelesaikannya. Diketahui misi itu diberikan dari seorang gadis di panti asuhan. Akhirnya Ren pergi menuju ke panti asuhan itu. Seorang di panti asuhan yang bernama Elis menjelaskan jika ketua pengasuh di panti asuhan sedang mengalami sakit yang cukup parah dan hanya dengan bunga naga dia bisa disembuhkan. Ren yang cukup baik hati akhirnya menerima misi itu walaupun bunga itu cukup sulit untuk didapatkan. Elis yang mendengar itu, dia cukup senang ketika Ren menjawab akan menjalankan misi itu untuk mendapatkan bunga naga agar bisa menyembuhkan kepala panti asuhan. Sebelum pergi mencari bunga naga, Ren meminta Elis untuk mengantarnya menuju lantai bawah tanah. Setelah menjelajahi lantai bawah tanah, ternyata banyak tikus-tikus yang sering mengganggu anak-anak di panti asuhan. Tanpa Ren sadari, kekuatan vampirnya bisa membuat kontrak untuk menjadi hewan kontraknya. Tikus itu pun menjadi hewan kontrak Ren sejak saat itu. Ren membawa tikus itu menuju rumah Profesor Lorin. Ren menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan tikus itu. Tikus itu diberi nama Edel. Sejak saat itu, Ren dan Edel menjalani kesehariannya bersama. Setelah itu, Ren mulai perjalanan menuju rawa beracun. Rawa beracun adalah tempat di mana bunga naga tumbuh. Banyak dari petualang yang menghindari rawa itu karena tempat itu cukup berbahaya. Akhirnya Ren sampai di rawa beracun. Dia disambut oleh sekelompok goblin. Goblin di sana terlihat cukup pintar, berbeda dengan goblin-goblin di labirin. Goblin di danau beracun mampu untuk menyerang secara berkelompok. Namun itu bukan masalah bagi Ren. 多いからだ。厄介な相手だが、今の俺なら。次はお前も Sementara itu terlihat Ren yang sedang menghadapi monster penunggu danau hijau atau danau beracun. Monster itu cukup kuat. Dia tidak mempan diserang menggunakan serangan yang biasa. Akhirnya tiba-tiba Edel mencoba menyerang monster itu dan menggunakan kekuatan divinitas yang dimiliki oleh Ren. Dengan begitu, Ren cukup terbantu karena Ren bisa mengetahui bahwa divinitas bisa digunakan untuk menyerang monster itu. Ren pun mengalirkan divinitas ke pedangnya. Dengan kekuatan penuh, akhirnya dia mampu memotong kepala dari monster itu. Setelah monster itu tumbang, Ren memasukkannya ke dalam item box, lalu melanjutkan mencari kembang naga. Setelah melanjutkan perjalanannya dalam mencari kembang naga, akhirnya Ren sampai di hamparan kembang naga. Kekuatan magis dari efek kembang naga mampu memurnikan aliran sungai di sekitarnya. Saat Ren telah siap mengambil beberapa kembang naga, muncullah satu sosok yang juga ingin mengambil kembang naga. Sosok pria itu bernama Isam. Dia mencari kembang naga
untuk diberikan kepada majikannya. Setelah itu, Ren juga mengenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang petualang. Setelah saling mengenal, Isak menawarkan untuk Ren mau mengambil misi yang akan diberikan oleh majikannya, yaitu mencari kembang naga secara rutin. Karena kondisi majikan Isak yang sakit parah, Isak ingin secara penuh bisa merawatnya. Setelah selesai mengambil beberapa kembang naga, Ren kembali ke kota. Dia menuju kuil petualang untuk melaporkan hasil dari misinya. Dia menemui Sayla dan memberikan monster yang dia simpan di item box untuk dibedah. Sayla cukup kaget mendengarnya. Ternyata monster di danau beracun dapat Ren kalahkan. Akhirnya Sayla mengajak Ren pergi menuju ke tukang jagal. Setelah sampai di tukang jagal, Sayla mengenalkan Ren kepada tukang jagal itu. Tukang jagal itu bernama Dario. Setelah itu, Dario mengajak ke sebuah ruangan untuk membuka item box yang berisikan monster danau beracun. Setelah Ren mengeluarkan monster itu, Dario cukup kaget karena hanya sedikit luka yang terlihat di tubuh monster danau beracun. Dia pun menyimpulkan jika Ren mengalahkan dengan sekali serangan. Yes, seperti yang kita lihat sebelumnya, Ren menggunakan divinitas untuk memotong kepala monster itu. Setelah selesai tukang jagal, Sayla dan Ren kembali berbicara. Sayla memuji kekuatan Ren saat ini. Dia sangat kagum karena Ren mampu mengalahkan monster danau beracun sendirian hanya dengan sekali serang. Keesokan harinya, terlihat Ren menuju panti asuhan untuk memberikan kembang naga kepada Alice untuk digunakan mengobati ketua panti asuhan. Akhirnya mereka bertemu dengan dua orang alkemi yang akan mengolah kembang naga itu menjadi obat. Kedua alkemi itu berharap bisa menggunakan sisanya untuk digunakan mengobati orang-orang. Ren yang mendengar itu menambahkan bunga naga yang telah diambil dan memberikan kepada dua alkemi itu dan berharap bisa digunakan secara baik. Dengan begitu, misi Ren dinyatakan selesai. Alice mengutarakan ketertarikannya menjadi petualang. Dia ingin merasakan kehidupan berpetualang seperti yang Ren lakukan. Setelah itu, Ren kembali menuju ke rumah Profesor Lorin. Di sana mereka berbincang dan bercerita tentang misi yang dijalankan oleh Ren. 美しい顔立ち。どれをとってもロレなんというか思ってたことを言っただけだ。 Keesokan harinya, Ren menuju kuil petualang. Dia bertemu dengan Sayla di sana. Sayla menanyakan apakah Ren kenal seseorang dari keluarga Latilut. Ren pun menjawab bahkan dia baru mendengarnya. Sayla menjelaskan keluarga itu memberikan misi khusus kepada Ren. Saat itu, Ren baru tersadar. Mungkin Isak yang ditemuinya di danau beracun adalah pelayan dari keluarga Latilut. Dijelaskan bahwa keluarga Latilut adalah keluarga yang cukup tua di kota Mau. Garis keturunan keluarga itu sangat senang mengoleksi barang-barang sihir dan Ren mendapatkan undangan untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Ren datang menuju ke rumah keluarga Latilut. Di sana terlihat pintu masuk menuju rumah keluarga Latilut berada sebuah labirin. Sampai di sana Ren mencoba berbicara dengan salah satu penjaga gerbang. Ren juga meminta saran untuk melewati labirin yang berada di depan rumah keluarga Latilut. Penjaga itu pun menjelaskan jika ada tamu yang mampu melewati labirin itu, keluarga Latilut akan memberikan hadiah, yaitu koleksi barang-barang sihirnya. Setiap pengunjung yang bisa melewatinya bisa memilih salah satu dari barang-barang sihir yang dimiliki oleh keluarga Latilut. Akhirnya Ren pun masuk dan mencoba untuk melewati labirin yang berada di depan rumah keluarga Latilut. Awalnya Ren cukup pede dengan kemampuannya untuk melewati labirin itu, namun setelah lama berputar-putar, Ren masih saja terjebak di dalam labirin itu. Akhirnya Ren sampai di sebuah wastu. Di sana terlihat ada sosok perempuan yang sedang duduk santai menikmati secangkir teh. Ren coba menghampirinya. Gadis itu menyarankan agar Ren menuju ke arah sebelah barat. Namun gadis itu juga menawarkan untuk Ren beristirahat terlebih dahulu dan menikmati secangkir teh bersamanya. Ren pun tidak menolak tawaran perempuan itu. Setelah menikmati secangkir teh yang diberikan oleh perempuan itu, Ren melanjutkan perjalanannya untuk melewati labirin itu. Akhirnya setelah lama berputar-putar di labirin itu, Ren menyadari bahwa labirin itu memiliki efek teleportasi. Makanya sejak awal Ren
cuma bolak-balik di daerah itu aja. Setelah mengetahui itu, Ren mulai mengulang langkahnya dari awal. Hasilnya, setelah hampir sore, Ren akhirnya tiba di depan kediaman keluarga Latilu dan disambut oleh Putri juga Ishak. Ternyata sosok perempuan yang memberikan teh kepada Ren itu adalah putri dari keluarga Latilu. Dengan berhasilnya Ren melewati labirin itu, dia meminta barang sihir sebagai hadiah sesuai yang dikatakan oleh penjaga di pintu gerbang sebelumnya. Akhirnya Putri mengajak Ren untuk melihat barang-barang sihir agar Ren bisa memilih mana barang yang dia suka. Di sana terlihat Ren cukup tertarik saat melihat miniatur dari pesawat terbang. Mungkin kalau di zaman sekarang drone kali. Setelah mencobanya, Ren merasa cukup menyukai barang ini. Namun dia belum menentukan untuk memilih itu. Ren melanjutkan mencari barang sihir yang mungkin akan diambil. Putri pun mengarahkan ke sebuah gudang yang berisikan banyak barang-barang sihir. Saat sedang melihat barang-barang sihir, Ren tidak sengaja menyentuh sebuah golem yang aktif. Saat disentuh, golem itu pun menyerang Ren. Ren terus menghindar. Akhirnya setelah lama menghindar, Ren meminta izin untuk bisa menghancurkan golem itu kepada Putri. Putri pun mengizinkannya. Namun saat Ren ingin mengeluarkan satu jurusnya, Putri memberi instruksi kepada golem itu untuk berhenti. いません。でも戦って勝てる相手ではありませんよ。ハルト。 Setelah berapa lama, akhirnya terlihatlah di satu pojok barang yang dapat menarik perhatian Ren. Dia bertanya kepada Putri barang apa itu. Putri menjawab itu bukanlah barang sihir, namun itu hanyalah botol yang berisikan darah vampir. Ren yang mendengar itu dan dapat merasakan kekuatan magisnya sangat tergiur saat melihat botol yang berisikan darah vampir. Putri pun menjelaskan dalam catatan orang-orang yang meminum darah vampir akan menjadi gila atau akan mendapatkan gangguan pada kesadarannya. Namun dia tidak mengetahui bahwa Ren sebenarnya adalah mayat hidup. Setelah itu Ren kembali menuju rumah Profesor Loren. Di sana Ren menunjukkan barang yang dia bawa. Dia memilih drone atau miniatur pesawat yang sebelumnya sempat dia mainkan. Dia juga membawa botol yang berisikan darah vampir. Dia berpikir jika dia meminum darah itu, dia akan berevolusi menjadi vampir seutuhnya. Dia pun menanyakan kepada Profesor Loren bagaimana pendapatnya. Setelah mendengar penjelasan Profesor Loren, akhirnya Ren pun mantap untuk meminum darah vampir yang berada di dalam botol itu. Sebelum Ren meminum darah vampir itu, Profesor Loren bertanya tentang tujuan Ren yang ingin menjadi petualang tingkat mirtil, yaitu tingkat yang paling tinggi. Ren pun menjelaskan, dia menceritakan kejadian dia saat masih berusia 5 tahun. Saat itu dia berada dalam perjalanan bersama ayah dan ibunya, juga saudaranya. Mereka semua menuju kota untuk berdagang. Namun saat di perjalanan dia dihadang oleh sosok monster, mungkin bisa disebut monster serigala atau Vinir. Setelah dihadang itu, monster itu mengalahkan dan membunuh beberapa dari keluarga Ren, yaitu neneknya, ayah ibunya, juga saudaranya. Dan saat monster itu ingin menyerang Ren, datanglah sosok pahlawan yang membantu untuk melawan monster itu. Ren selalu mengingat sosok pahlawan itu dan mulai membangun mimpinya agar bisa menjadi pahlawan seperti orang yang membantunya. Setelah mendengar cerita Ren, akhirnya Profesor mengerti maksud dan tujuan Ren yang berkeinginan untuk menjadi petualang tingkat mirtil. Setelah itu, Ren meminum darah vampir yang berada di dalam botol itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun setelah beberapa saat, reaksinya mulai muncul. Di dalam bawah sadarnya, Ren mengalami evolusi menjadi vampir seutuhnya. Ren kini memiliki sayap, juga memiliki taring di giginya. Proses evolusi terlihat cukup menyakitkan untuk Ren. Di sisi lain, terlihat Reize, Laura, dan juga Reina sedang berada di guild petualang. Mereka terlihat sangat bahagia dan sedang memilih misi untuk mereka kerjakan. Akhirnya, Ren sadar dari pingsannya. Evolusi eksistensinya sudah selesai. Kini sosoknya sangat mirip dengan manusia. Profesor Loren meminta Ren untuk membuka bajunya. Ya benar saja, sekarang Ren memiliki 2 sayap di punggungnya. Hasil dari evolusi itu menambah kekuatan Ren, dan sekarang warna Ren pun berubah menjadi warna merah. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan suara saya. Kalian bisa tulis di kolom komentar cerita apa yang mau kita bahas selanjutnya.
Oke, sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.